Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Cigakabanga dengan NIM 250701501053. Saya akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Dari Patah Hati Menuju Pemulihan Putus Cinta dan Kesehatan Mental pada Mahasiswa. Inti kajian kami adalah putus cinta itu stresor emosional besar bagi mahasiswa, memicu depresi dan kecemasan. Namun penelitian kami ini berfokus pada solusi regulasi emosi, self-compassion, dukungan, dan resiliensi adalah faktor penentu pemulihan. Pengalaman patah hati bisa jadi ruang pertumbuhan mental, asalkan dikelola dengan tepat. Kita tahu masa kuliah itu adalah masa yang penuh tuntutan. Hubungan asmara ini sering jadi sumber dukungan atau stres. Ketika hubungan ini berakhir, dampaknya itu bisa meluas ke emosi, pola pikir, bahkan mengganggu fokus akademik dan berisiko terkena depresi. Nah, secara psikologis, putus cinta jauh dari sekedar hanya perasaan sedih. Namun ini adalah proses kehilangan atau loss. Reaksinya mirip seperti perasaan duka cita, ada kaget, marah, ada rasa bersalah, menarik diri, bahkan gangguan fisik seperti sulit makan dan sulit tidur. Lalu apa yang membantu? Pertama, yaitu adalah regulasi emosi. Ini adalah kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi. Jika kita mempunyai regulasi emosi yang baik, kita tidak akan berlarut-larut dalam pikiran yang negatif. Kita akan lebih cepat stabil dan bisa mengalihkan perhatian ke hal-hal yang positif dan produktif. Kajian kami menggunakan tinjauan naratif. Kami meninjau artikel dari 5 tahun terakhir, yaitu dari 2020 sampai 2025 di jurnal-jurnal besar. Tujuannya adalah untuk mensintesis temuan-temuan ilmiah tentang dampak dan faktor pemulihan pasca putus cinta. Kami mencari benang merah dari penelitian yang sudah ada. Teratur dampak nyata yaitu kecemasan, sulit konsentrasi, motivasi akademik menurun. Kabar baiknya ada pemulihan terjadi secara bertahap, dari guncangan, penolakan, sampai akhirnya penerimaan. Dukungan sosial sangat krusial di setiap tahap ini, dibarengi dengan penerimaan diri sebagai faktor internal. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, putus cinta berdampak pada emosi mahasiswa seperti sedih berkepanjangan, menarik diri, sulit tidur. Yang kedua, pemulihan berlangsung bertahap. Yang pertama kaget, kemudian dia menyangkal, menerima, kemudian kembali stabil, dan dukungan teman mempercepat prosesnya. Yang ketiga yaitu regulasi emosi dan penerimaan diri penting agar mahasiswa tidak tenggelam dalam rasa bersalah dan bisa pulih lebih sehat. Diskusi kami menyoroti bahwa putus cinta adalah trauma kecil. Kuncinya adalah di kematangan emosi. Mahasiswa yang matang emosinya mampu menilai objektif dan tidak menyalahkan diri, dan membatasi pikiran irasional seperti kayak aku tidak berharga, dan resiliensi sebagai kemampuan bangkit terbentuk dari kebiasaan dan dukungan, bukan dari bakat bawaan. Jadi pemulihan adalah interaksi antara internal skill dan external support. Kami merangkum ada 5 tema utama yang menjadi pondasi pemulihan sehat. Yang pertama itu ada dampak emosional, yaitu kesedihan intens. Yang kedua itu ada regulasi emosi, membantu pikiran kita itu tetap rasional. Yang ketiga ada self-compassion, yaitu tidak menyalahkan diri secara berlebihan. Yang keempat, dukungan sosial, mempercepat stabilitas emosi. Dan yang kelima, resiliensi, kemampuan bangkit dan melihat perpisahan sebagai awal proses kedewasaan. Diskusi kami menyoroti bahwa putus cinta adalah trauma kecil. Kuncinya adalah di kematangan emosi. Mahasiswa yang matang emosinya mampu menilai objektif dan tidak menyalahkan diri, dan membatasi pikiran irasional seperti kayak aku tidak berharga, dan resiliensi sebagai kemampuan bangkit terbentuk dari kebiasaan dan dukungan, bukan dari bakat bawaan. Jadi pemulihan adalah interaksi antara internal skill dan external support. Apa implikasinya? Kampus perlu bergerak. Perguruan tinggi harus menyediakan layanan konseling, workshop regulasi emosi, dan support group.
Tujuannya agar mahasiswa tidak hanya pulih tetapi juga berkembang melalui pribadi yang lebih kuat dan dewasa secara emosional. Sebagai kesimpulan, meskipun putus cinta memberikan dampak yang signifikan, kita itu bisa meminimalisirnya dengan memiliki regulasi emosi yang baik dan self-compassion yang baik. Dengan kombinasi ini, patah hati dapat diubah menjadi proses pembentukan kedewasaan. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.